Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kembali lagi di mata kuliah basis data. Lalu teman-teman sudah belajar SQL, kemudian belajar Data Manipulation Language part 1. Kali ini kita akan belajar bagian Data Manipulation Language part 2. Kalau minggu lalu teman-teman sudah belajar basic query structure, kemudian basic clause, kemudian where clause, kemudian ada from clause, dan juga ada Cartesian product. Minggu ini kita akan melanjutkan ke materi join. Secara teorikal, saya tidak akan bahas join itu apa dan bagaimana. Ini sudah dijelaskan di videonya Pak Rajib. Apa bedanya join dengan Cartesian product? Silakan teman-teman tonton lagi di video yang ada di YouTube channelnya Pak Rajib. Kemudian, minggu lalu teman-teman sudah saya berikan tugas untuk melakukan 3 SQL ya, try writing some queries in SQL. Nah ini gimana hasilnya? Memuaskan? Karena tidak ada yang mencoba mengkontak saya untuk bertanya tentang Campus Center dan Octagon, jadi saya anggap teman-teman bisa, meskipun mungkin jawabannya bermacam-macam ya. Nah kalau saya coba lakukan, ternyata Campus Center dan Octagon itu mesti baik kalau kita cari ya, yang gedungnya itu isinya Campus Center dan Octagon, baik dari yang small untuk small database maupun yang large database. Saya sudah coba cari, itu isinya ternyata tidak ada. Jadi ini nanti kita coba lihat lah ya, kita bahas satu-satu. Nah ini jawaban yang coba saya susun untuk soal-soal yang tadi. Kalau soal yang pertama saya kira nggak terlalu sulit, suruh mencari ID dan nama dari sebuah course ya, dimana syaratnya adalah harus dari Computer Science Department dan minimal dia adalah 3 kredit. Artinya kalau lebih dari 3 boleh. Nah ini contoh SQL-nya, contoh script-nya. Seperti biasa, karena yang diminta adalah course ID dan title of course-nya, maka kita minta select course ID dan title dari mana? Dari tabel course. Kenapa harus dari tabel course? Nanti kita lihat kenapa harus dari situ. Supaya nggak berlama-lama, kita langsung coba aja. Saya sudah buka SQL saya. Teman-teman boleh juga langsung buka. Jangan lupa sebelum menggunakan database, teman-teman lihat dulu ada apa database-nya. Ada apa aja sih, ya? Oh, ternyata saya sudah masih ada nih database saya yang saya gunakan kemarin, nama underscore name. Jadi kalau punya teman-teman yang ditugas itu bukan nama underscore name, hanya name saja, ya mohon maaf kalau nilainya sedikit berkurang, karena memang di video sebelumnya saya sudah bilang silakan create database yang namanya itu adalah nama teman-teman underscore name. Boleh nama pertama, boleh nama lengkap gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau create seperti ini, atau pakai underscore juga boleh, underscore name. Name-nya diisi. Ini name saya ketika saya kuliah S1. Nggak boleh ternyata ada 2 underscore. Oh bukan nggak boleh, tapi dia nggak tahu kita mau bikin apa. Oke. Nah, jadi ada 2 ya teman-teman. Nah, saya akan tetap gunakan yang minggu lalu. Kenapa? Karena supaya lebih cepat gitu ya, saya nggak perlu bikin lagi isi tabelnya. Kalau yang Hartanto underscore Tanriawan ini masih kosong, belum ada apa-apanya. Saya langsung menggunakan saja yang sudah established, sudah ada tabel-tabelnya. Oke, seperti ini. Kita akan coba gunakan jawaban saya, sembari saya bisa sedikit jelaskan ke teman-teman. Di soal tadi, permintaannya adalah tampilkan ID dan nama. Oke. Sebelum ke sana, saya akan tunjukkan dulu kita punya berapa tabel sih. Terus
Oh maaf, bukan describe tapi show tables. Oke. Ada 11 table. Kalau kita mau cari tentang courses, kira-kira kita mau pakai tabel yang mana? Nggak mungkin advisor, nggak mungkin class. Classroom ada kemungkinan. Dan kebetulan kita punya tabel course. Jadi kita lihat dulu isinya apa sih. Course. Jadi kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat isinya seperti ini. Oh, ternyata sudah punya course ID, juga punya nama, title. Kebetulan sekali kita hanya akan menampilkan ID dan title yang ada di tabel ini. Ya udah, perintahnya gampang sekali, langsung aja select. Select, kita mau kasih nama ID, tekan ID, koma title atau name. Name juga boleh kalau bertanya title ya, perintahnya adalah title, kita bikin title saja. From apa? Dari tabelnya apa namanya nih? Tabelnya course. Oke, udah cukup itu aja. Belum ada syarat lain nggak? Ada. Syarat lainnya adalah harus dari Departemen Computer Science. Nah, kita lihat. Kita pakai perintah apa? Ya, betul sekali. Kita pakai where. Where apa nih? Where department name. Kita coba ya. Sama dengan komputer science itu tulisannya kalau nggak salah seperti ini. Spasi SCI titik. Gitu ya. N dan ya, dan dia minimal at least 3 kredit. Nah, 3 kredit itu dari tabel dari kolom apa? Oh, ternyata kita punya kolom kredit. Credits harus lebih dari sama dengan 3. Oke, kita coba. Error. Kolom ID invalid list. Kita punyanya course ID, kemudian where, courses, where-nya harusnya sama. Ini yang tampil ya. Jadi course ID-nya berapa, kemudian title-nya apa. Intro to Computer Science, Game Design, Robotics, Image Processing. Untuk membuktikannya, gimana caranya? Bisa teman-teman tampilkan, select, bintang, kita lihat dulu isinya itu benar nggak sih yang kita kerjakan ini. Select bintang from courses. Course. Nah, dari sini isi tabel course itu isinya banyak sekali, sedangkan kita hanya diminta untuk menampilkan course ID dan title-nya aja yang dari computer science saja, benar nggak? Dari computer science ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 course dari computer science ya, betul. Dan harus lebih dari 3. Kebetulan semua yang ada di course itu lebih dari 3. Kalau pertanyaannya diganti, harus 3, nggak boleh minimal 3. Ini kan at least 3, artinya minimal 3. Harus 3. Gimana? Ya, gampang saja. Select course ID-nya masih sama, kemudian where from-nya sama, where-nya yang dirubah. Tidak lagi lebih dari, tapi sama dengan 3. Tadi pasti akan berubah. Cukup 3 saja, yang ketiga ada? Ya, cukup 3 saja. Robotic, Image Processing, dan Database System Concept. Jadi saya kira nomor 1 jawabannya mudah, teman-teman bisa lakukan di rumah. Ini, dan saya lihat beberapa, hampir sebagian besar benar nomor 1. Kemudian yang nomor 2, teman-teman pasti kesulitan karena memang tidak ada gedung yang namanya Campus Center dan Octagon. Tapi apakah lainnya benar? Nah, ini harus kita lihat ya. Harusnya sih benar ya, harusnya benar. Oke. Pertanyaannya adalah temukan nama dari course yang
diajarkan di Campus Center atau di Octagon Building di musim gugur atau fall tahun 2009. Nah, berapa sih yang kita pakai gitu ya? Ternyata kita menggunakan tabel course dan section. Kenapa section? Nah, kita lihat aja. Kita lihat select atau describe aja. Kita lihat describe-nya si section. Nah, teman-teman mau lihat lagi isi tabelnya boleh. Show tables ya. Nah, kita mau lihat course dan section. Kenapa section? Nah, kita lihat isi section itu apa? Describe section. Nah, di section kita punya course ID, punya section ID, punya semester, punya year, punya building. Jadi building itu letaknya di section. Ini buildingnya letaknya di section, ada room number, ada time slot. Nah, kebetulan pertanyaannya adalah yang di building ini, dan yang diminta adalah hanya title dan hanya title-nya saja. Nama kuliah apa sih yang kuliahnya di sini gitu, yang diajarkan di gedung ini dan di musim gugur tahun 2009. Maka kita harus periksa satu-satu, teman-teman. Apa yang harus kita periksa? Yang pertama adalah tampilkan dulu apa yang mau ditampilkan. Select distinct. Kenapa pakai distinct? Kenapa? Karena mungkin aja yang diajarkan di situ ada beberapa, ada satu mata kuliah tapi beberapa section. Nah, daripada muncul namanya 3 kali, ya lebih baik kita langsung aja gunakan fasilitas distinct untuk menghindari data-data yang redundant seperti itu. Masukkan form course dan section. Nah, kalau seperti ini aja, ya muncul apa aja, semua nama mata kuliah yang diajarkan yang ada di tabel course dan section. Padahal apakah ini yang kita butuhkan? Bukan, kita butuhnya yang ada di section dan di course, tapi dia diajarkan di gedung tertentu dan di musim gugur tahun 2009. Maka dari itu kita kasih batasan pakai apa? Ya benar sekali, pakai where. Where apa yang pertama harus kita periksa adalah where course sama course ID. Course ID yang ada di course itu sama dengan yang ada di section. Section yang diperiksa apa? Sama course ID. Di section juga punya course ID. Nih, di section ada course ID. Course ID yang ada di section dengan course ID yang ada di course itu harus sama. Makanya kita kasih klausa where di sini. Course ID. Kemudian apa lagi? Kita berikan batasan yang selanjutnya adalah dan. Kenapa dan? Kalau or nanti hanya ini saja yang terpenuhi, sisanya nggak boleh. Kita butuh semua informasi ini sama. Jadi kita menggunakan script n. Jadi n semester. Semesternya kan harus exactly fall ya. Kita pakai apa namanya? Kutip gitu ya, kutip fall. And year-nya harus pasti juga, year sama dengan 2009. And, nah ini yang jadi masalah di teman-teman adalah building-nya itu teman-teman isi dengan Campus Center or Octagon. Building sama dengan seperti ini ya, Campus Center or building sama dengan Octagon. Nah, ini nggak muncul. Teman-teman sudah lakukan ya. Jadi daripada kita mengulanginya, kita langsung aja ubah dengan data yang ada, yaitu kita punyanya data building Watson dan building Panther. Jadi harusnya nanti muncul ya yang diajarkan di building
Watson or Bolding Painter. Ini, nah inilah mata kuliah yang diajarkan di musim gugur tahun 2009 di gedung Watson dan atau di gedung Painter. Itu. Apa benar? Ya, teman-teman boleh buka dengan cara select bintang from course. Ini buka mata kuliah Physical Principle, kodenya P101. Kemudian teman-teman juga boleh buka select bintang from section. Nah, ini hanya untuk membuktikan ya. Di musim fall, dan itu hanya ada 2 mata kuliah, yaitu CS101 dan P101. Ada 3 dengan CS347. Oke. Di tahun 2009. Kebetulan semuanya di tahun 2009. Oke. Harusnya kalau batasannya hanya fall dan tahun 2009, ada 3 yang muncul, yaitu CS101 itu apa nama mata kuliahnya? CS101 Intro to Computer Science. Kemudian ada CS347. CS347 itu ada Database System Concept, seperti itu. Dan yang terakhir ada Physical Principle. Nah, yang jadi masalah selanjutnya adalah buildingnya. Ini yang jadi masalah kita, karena di kita nggak ada yang namanya building itu student center ataupun octagon. Ya, campus center atau octagon itu nggak ada, database-nya nggak ada itu. Maka saya modifikasi, soalnya nanti saya modifikasi menggunakan Watson atau Painter. Di musim fall itu ternyata hanya ada dilakukan di gedung Packard, Taylor, dan Watson. Karena dia pakai OR, maka yang Watson inilah yang muncul. Namanya adalah Physical Principle. Oke, kira-kira itu pembahasan nomor 2. Nah, nomor 3 yang menarik, banyak sekali. Dan ini yang ada kaitannya dengan join nantinya. Find the ID dari semua siswa yang belajar, yang diajar oleh instruktur yang bernama Einstein. Ini panjang jalan ceritanya. Kenapa? Karena kita hanya butuh ID, tapi ID ini berkaitan erat dengan 4 tabel ternyata, teman-teman. Jadi ada tabel student, ada tabel text, ada tabel teach, ada tabel instructor. Jadi kalau kita, oke, sebelum kita bahas nomor 3, ini modifikasi soal saya ya. Soalnya kita modifikasi yang nomor 2 menggunakan Watson dan Painter. Jadi teman-teman gunakan ini untuk menyelesaikan problem dengan script. Problem ini bisa teman-teman selesaikan menggunakan script join dan lebih pendek ketimbang jawaban yang menggunakan Cartesian product. Cartesian product. Oke. Saya takut salah sebut. Oke. Nah, ini ada kaitan keempat tabel ini ada kaitannya dengan soal nomor 3, yaitu temukan seluruh mahasiswa. Tuliskan ID-nya saja ya, find ID dari seluruh mahasiswa yang diajar oleh instruktur yang bernama Einstein. Kalau kita buka data tabel student, isinya seperti ini. Nggak ada pengajarnya. Hanya ada ID si mahasiswa dan namanya siapa, dari departemen apa, ada total kreditnya. Kemudian kalau kita buka teachers, ada ID-nya, ada course ID, ada section ID, ada semester, ada year. Pertanyaannya, student sama teachers ada hubungannya nggak? Nggak ada. Apakah ID student itu sama dengan ID teachers? Oh, tentu tidak. Ini ID-nya si guru atau dosen. Ya, ini ID-nya si siswa, seperti itu. Nah, kalau student dengan teks ada hubungannya nggak? Oh, ada. Yaitu ID yang ada di teks itu adalah ID yang ada di student. Dia ngambil kuliahnya, tabel mengambil kuliah gitu ya. Kemudian ada course ID-nya. Nah, course ID ini nanti ada hubungannya dengan siapa? Course ID ada hubungannya dengan tabel teach. Jadi kita bisa pastikan syarat selanjutnya adalah ID yang ada di student dengan teks yang ID yang ada di teks itu harus sama. Itu where-nya nanti bentuknya seperti itu.
Kemudian where yang kedua adalah kita kasih clause yang kedua, itu dan course ID yang ada di text itu harus sama dengan course ID yang ada di teachers. Oke, sampai sini bisa ya, aman. Oke, apalagi ID yang ada di teachers ini kita bisa hubungkan dengan ID yang ada di instructor. Kalau sudah sama, maka bisa kita kasih clause terakhir, yaitu yang nama instructor-nya, yang name di instructor-nya adalah siapa? Einstein. Mana Einstein? Ada nggak di sini Einstein? Einstein, ada nih Einstein ya. Maka nanti muncullah siapa saja mahasiswa yang diajar oleh Einstein. 222 kodenya. Mana nih 222 nih? Physical 101 ya. Physical 101 ini nanti muncul nggak di sini? Muncul. Ada nggak? Nih, P101 vol. Jadi harusnya nanti muncul ID-nya adalah 44553. ID 44553 ini siapa sih orangnya? Namanya Peltier. Oke. Supaya lebih mudah, kita akan lakukan di MySQL ya. Ini skripnya agak panjang, saya harus bahasa contekan nih. Oke, select distinct atau apa distinct untuk menghindari data yang redundant ya. Distinct student.id, kita mau ambil ID di tabel student ya, student.id. Seperti itu. Dari mana? Dari tabel student, kemudian tabel text, tabel teaches, dan tabel yang terakhir adalah instructor. Tuh. Kemudian kita beri batasan where-nya agak banyak. Where student, apa tadi? Yang pertama adalah ID-nya ya. Where student ID sama dengan ayo. Student ID berarti kaitannya sama text ID. Betul? Betul, sama text ID. Text.id. Kemudian apa lagi? Instructor ID sama siapa? Dengan teach ID. Instructor ID dengan teaches ID. Apalagi kita bisa juga beri batasan, yaitu text course-nya, course ID yang ada di text itu harusnya sama dengan yang ada di teaches, yaitu course ID juga. And sectionnya juga harusnya sama nih. Sectionnya harusnya sama. Yang ada di text sama teaches. Jadi di text sama teaches itu ada 3 kondisi ya. Section underscore ID. Di teaches juga ada section underscore ID. Kemudian apa lagi? Ada semester. Semester sama dengan teachers with semester. Nah, apa lagi? Ternyata tahunnya juga sama. Harus sama ya, untuk memastikan bahwasannya memang dialah yang diajar oleh Einstein di tahun tersebut, di semester tersebut, di section tersebut, dan di mata kuliah tersebut. Jadi ada 4, 5, 6 kondisi, 7 bersama nama Einstein. Jadi ada 7 kondisi teman-teman. Yang terakhir, instructor name. Jadi nama yang ada di tabel instructor-nya itu adalah, ya ini kita cari, Einstein. Oke.
error. Oh ya, ini harusnya course ID ada underscore-nya, saya lupa, jadi error ya. Kita ulang dari awal, dimulai dari select listing, student ID, from student instructor, kemudian ini masih benar. Nah ini harusnya underscore ID and text second ID, teaches second ID, and text semester, teach year, kemudian instructor name and state. Oh, text. Oke, kita ulang lagi sekali lagi. Kalau ini tantangannya, kalau skripnya panjang, jadi kita mengulangnya agak lumayan lama, teman-teman. Oke, underscore text course ID section, nah bukan text ya, jadi text master year, terakhir end state ya, betul, dengan sesuai dengan dugaan kita yang muncul adalah ID-nya 44553 44553 ya, 44553. Baiklah, saya kira itu jawaban nomor 3, teman-teman bisa lakukan nanti di rumah. Ini jawabannya. Nomor 2, teman-teman bisa juga berubah dengan kondisi berikut ini. Ini soal yang sudah saya perbaiki. Oke, kita masuk ke materi kita yang utama, yaitu natural join. Natural join ini biasanya mematchkan tuple yang sama nilainya, ya gitu ya, dari beberapa atribut yang ada. Jadi dia akan mengcopy only one copy of each common column gitu ya. Ini contoh dari join, natural join dari tabel instruktur dan teachers. Hasilnya ini. Kalau saya lakukan di sini, bisa juga select bintang, jadi kita tampilkan semua. Select bintang from, bisa lihat instructor, natural join dengan teachers. Ini sebetulnya agak jadi lebih singkat gitu ya, teman-teman, menulisnya jadi lebih mudah. Nah, seperti ini. Ini hasil gabungan natural join dari tabel instructor dengan teachers. Kalau teman-teman pakai Cartesian product, scriptnya jadi agak lebih panjang, tapi teman-teman harusnya sudah bisa membedakan bagaimana natural join bekerja dan bagaimana Cartesian product bekerja, meskipun kadang-kadang hasilnya mirip-mirip seperti itu ya. Oke. Contoh dari natural join, kita diminta untuk melis nama dari instruktur yang juga diikuti dengan course ID-nya, jadi nama instrukturnya siapa, kemudian course ID-nya berapa gitu ya, dari course yang dia ajar gitu ya. Nah ini yang umum kita gunakan pakai Cartesian product ya, select name, kemudian course ID-nya dari mana, dari tabel instructor, juga dari tabel teachers gitu ya, di mana instructor ID sama dengan teach ID. Ya udah, nanti akan muncul namanya siapa aja dan course ID-nya berapa seperti itu. Tapi kita juga bisa gunakan dengan join dan lebih mudah, cukup dengan select name course ID, kemudian from instructor natural join teachers, dan langsung muncul hasilnya sama persis. Oke, kita buktikan.
Yang pertama, select name, kita mau munculkan name sama course ID dari tabel instructor dan tabel teachers. Seperti itu, dengan kondisi harus di tabel ID di tabel instructor itu harus sama dengan ID yang ada di tabel teachers. Seperti itu. Oke, kita select name, from instructor, where-nya kurang nih. Instructor-nya kurang. Cara nulis instructor. Ini hasilnya, jadi name sama course ID hasilnya seperti ini menggunakan partition product. Nah, kalau menggunakan join lebih mudah, cukup name sama ini mesti sama ya, course ID from instructor di natural join dengan tabel teachers. Hasilnya sama persis. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman, dengan script yang jauh lebih pendek. Oke, kemudian tapi hati-hati dengan natural join. Kenapa harus hati-hati? Karena ini yang berbahaya dengan natural join, karena dia tidak memperhatikan data-data yang tidak memiliki relasi atau atribut-atribut yang tidak punya relasi. Asalkan dia namanya sama, dia akan ambil. Nah, itu yang jadi masalah nantinya. Meskipun namanya sama, tapi kan belum tentu relasinya itu sama, gitu teman-teman. Nah, makanya ini ada contoh-contoh yang incorrect version. Ini nggak boleh teman-teman lakukan kalau dengan cara seperti ini ya. Select name, title, from instructor, natural join teachers, natural join courses. Untuk problem yaitu teman-teman diminta untuk melist atau mengambil data nama dari instructor, juga title-nya, jadi name sama title of courses. Jadi name, nama si instrukturnya siapa, kemudian teman-teman diminta juga untuk menulis nama dari title of courses-nya dari course yang mereka ajar. Nah, teman-teman nggak boleh melakukan ini. Jadi name, title, dan from instructor natural join teach, kemudian natural join courses, nggak boleh. Yang benar seperti ini. Ini natural join yang umum, teman-teman lakukan seperti ini. Kemudian where, kita kasih batasan where, jangan lupa untuk memvalidasi, memastikan bahwasanya course ID yang ada di teach sama course ID yang ada di tabel course itu sama gitu. Karena prinsipnya natural join sama partition product kan itu mencari hal yang sama. Kemudian ini yang another correct version, teman-teman juga bisa lakukan menggunakan script yang ini. Saya sudah coba ketiganya memunculkan hasil yang sama, cuma nomor satu ini berbahaya karena dikhawatirkan terjadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang seperti ini yang kita tidak ingin terjadi. Oke, tugas teman-teman yang pertama adalah menulis query dari contoh 2 dan 3 menggunakan join ya. Tugas pertama teman-teman adalah menulis lagi query yang ini
2 dan 3. Kalau nomor 1 kan sudah kita contohkan tadi join-nya. Teman-teman lakukan yang nomor 2 dan 3 menggunakan perintah join atau natural join. Itu tugas yang pertama teman-teman harus lakukan di part yang kedua ini, di pekan ini. Saya kira materi atau video tentang DML part 2 cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya.